Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi Pak, tak ulangi nih. Ini apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, salam bahagia buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, pada siang hari ini kita akan mengikuti IHT DKP Program Sekolah Penggerak Mata Pelajaran Seni dan Prakarya yang akan disampaikan oleh Bapak Mujib Budakwil Munir dari SMP Islam Plus At-Tolibin. Kepada Bapak Mujib Budakwil Munir, dipersilakan. Ya, terima kasih Ibu Sumarni. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu-Ibu semua, di kegiatan hari ini kita akan membahas tentang prinsip pembelajaran dan asesmen. Prinsip pembelajaran itu ada 5 poin yang perlu kita perhatikan, yaitu untuk mencapai profil pelajar Pancasila perlu terwujudnya pembelajaran yang bagaimana. Nah, yang pertama itu dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik saat ini dan sesuai kebutuhan belajar serta mencerminkan karakter dan perkembangan mereka. Yang kedua, dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pelajar sepanjang hayat. Jadi, rancangan ini untuk membangun kapasitas belajar peserta didik agar apa? Mereka itu menjadi pembelajar yang sepanjang hayat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara berkelanjutan dan holistik. Yang keempat, relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks kehidupan dan budaya peserta didik serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Yang kelima, berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Nah, penjabaran dari kelima poin tersebut mari kita bahas. Yang pertama, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai kebutuhan belajar serta mencerminkan karakter dan perkembangan mereka. Nah, subpoin yang pertama itu kita harus mendukung terbentuknya kesejahteraan peserta didik. Yang kedua, menghargai dan menghormati hak peserta didik untuk belajar. Jadi kita harus menghargai mereka, jerih payah mereka itu harus kita hargai dan harus kita hormati. Walaupun kita sebagai guru di saat mereka jerih payahnya dalam belajar. Yang selanjutnya, menyenangkan dan bermakna. Nah, kenapa harus menyenangkan dan bermakna? Jadi peserta didik itu kita buat dalam pembelajaran itu dia seperti seolah-olah pembelajaran ini akan menjadi tujuan masa depan mereka. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah inklusif atau mempertimbangkan tingkat perkembangan dan kebutuhan setiap peserta didik, berarti tidak ada satupun anak yang tertinggal. Nah, kita harus mempertimbangkan tingkat perkembangan mereka dan kebutuhan setiap peserta didik agar apa? Tidak ada satupun yang tertinggal di dalam materi tersebut. Yang selanjutnya, yang poin nomor 2, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, subnya ini, kita harus menanamkan growth mindset atau pola pikir yang berkembang. Pola pikir yang dia itu harus berkembang, nggak monoton atau nggak jalan di tempat.
Yang selanjutnya mendorong kemampuan pelajar mengelola pembelajarannya secara mandiri. Jadi dia itu harus belajar secara mandiri, tidak bergantung dengan temannya. Yang selanjutnya ada self dan peer assessment. Dan yang selanjutnya peserta didik merasakan ownership atau kepemilikan terhadap proses belajar dan guru sebagai pendorong dan fasilitator. Nah, kenapa harus merasakan ownership atau kepemilikan? Agar mereka itu bisa seolah-olah pembelajaran mereka itu berguna di kehidupan mereka. Yang nomor 3, kegiatan belajar mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara berkelanjutan dan holistik. Nah, ini pengertiannya. Pengertian dari perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara berkelanjutan dan holistik yaitu keseimbangan antara kognitif dan kognitif, kompetensi dan karakter. Yang kedua, menerapkan nilai-nilai sesuai untuk mengembangkan karakter dan kompetensi yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Karakter dan kompetensinya adalah yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Dan yang selanjutnya dalam poin ketiga ada sekuensi pembelajaran yang logis dan relevan dengan tingkat kesulitan yang sesuai untuk peserta didik. Jadi pembelajaran itu harus logis dan relevan dengan tingkat kesulitan yang sesuai untuk peserta didik. Jadi masing-masing peserta didik itu kita harus membuat pembelajaran yang berbeda. Minimal dalam satu kelas itu kita buatlah 3 kelompok. Ada kelompok yang cerdas, kurang cerdas, dan minim kecerdasan. Nah, di situ nanti kita buat pembelajaran yang sesuai dengan tingkatan mereka. Yang selanjutnya proses di mana guru memberikan keteladanan. Nah, ada ing ngarso sung tulodo ing nadya mamangkarso tuturi handayani sesuai pembahasan sebelumnya tadi. Proses yang pertama proses di mana guru memberikan keteladanan atau contoh, terus membangun kemauan. Yang selanjutnya mengembangkan kreativitas peserta didik. Selanjutnya menstimulasi kemampuan berpikir tahap tinggi. Yang keempat, pembelajaran yang relevan yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks kehidupan, menghargai budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Nah, kita kenapa kok harus memberikan pembelajaran yang relevan dalam prinsip pembelajaran ini? Karena kita itu harus mempertimbangkan dan merancang konteks kehidupan yang ada di lingkungan peserta didik. Agar apa? Pencapaian dalam profil pelajar Pancasila itu tidak hilang. Yang kelima, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Nah, poinnya, pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk mengeksplorasi isu dan kebutuhan masa depan. Kebutuhan masa depan untuk siapa? Untuk dirinya, lingkungannya, dan dunia yang lebih baik. Yang selanjutnya membangun wawasan tentang pembangunan berkelanjutan di mana peserta didik peka akan masalah-masalah global dan belajar untuk membudayakan gaya hidup yang berkelanjutan. Jadi kita harus membangun wawasan mereka tentang pembangunan yang berkelanjutan itu bagaimana dan masalah-masalah global yang sering dihadapi. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan asesmen. Nah, banyak di kalangan peserta didik itu teknologi informasi dan komunikasi itu disalahgunakan. Itu kita sebagai pendidik harus mensupport dan mengingatkan peserta didik akan pentingnya teknologi informasi dan komunikasi itu guna menunjang kualitas pembelajaran mereka dan asesmen mereka. Kita hilangkan mindset pada diri mereka
apabila teknologi informasi dan komunikasi itu digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Kita bangun jiwa milenial mereka dengan cara ya kita mengajak mereka dengan membuka aplikasi rumah belajar dan tentang kebudayaan-kebudayaan yang ada di sekitar mereka. Nah, selesai prinsip pembelajaran, kita lanjut ke prinsip asesmen. Ini prinsip asesmen itu juga ada 5 poin untuk mencapai profil pelajar Pancasila itu. Yang pertama, 1, merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Ya, nih. Subpoin yang pertama adalah hasil asesmen digunakan untuk kepentingan belajar peserta didik, di mana guru merancang pembelajaran berdasarkan hasil asesmen. Asesmen dikembangkan sejak awal perencanaan pembelajaran sehingga kegiatan asesmen terintegrasi dan berkaitan erat dengan pembelajarannya. Rangkaian antara asesmen, perencanaan pembelajaran, kegiatan belajar adalah suatu siklus yang berkelanjutan. Karena keterkaitan antara tujuan pembelajaran dengan asesmen yang dirancang itu termasuk dengan kriteria penilaian hasil belajar siswa. Asesmen yang targetnya tidak menyasar kemana-mana sesuai kebutuhan belajar. Dengan demikian, asesmen memberikan pengaruh pada apa dan bagaimana peserta didik belajar dan juga sebaliknya. Yang nomor 2, asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Ini asesmen perlu dirancang ini dan dilakukan sesuai tujuan untuk apa? Untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Yang pertama nih, asesmen dapat digunakan untuk mendorong proses belajar untuk menjadi bagian dari pembelajaran, yakni mengembangkan kemampuan metakognitif dan refleksi diri peserta didik untuk menilai hasil belajar dan mengambil keputusan di akhir suatu tahapan, yaitu asesmen sumatif, dan untuk menentukan kebutuhan belajar dan membentuk program pembelajaran individual peserta didik. Mengacu pada capaian pembelajaran. Yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya, memberikan informasi yang kaya bagi guru, peserta didik, dan orang tua mengenai kemajuan dan pencapaian pembelajaran, serta keputusan tentang langkah selanjutnya. Asesmen yang berkeadilan berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status ekonomi, dan gender. Nah, dalam perancangan asesmen itu harus secara adil valid. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan si A dengan si B itu karena dia dari ekonomi yang rendah, maka nilainya rendah. Kalau ekonominya tinggi, maka nilainya tinggi. Itu kita nggak boleh. Ataupun si C itu adalah saudara saya, nilainya harus selalu tinggi. Oh, itu nggak bisa. Itu bukan termasuk dalam profil pelajar Pancasila. Yang selanjutnya, asesmen memiliki validitas yang tinggi sehingga informasi yang dihasilkan terpercaya, reliabel, dapat dibandingkan hasilnya karena konsisten, adil, dan objektif, menggunakan kriteria dan prosedur yang logis, sistematis, dan jelas dengan pengaruh subjektivitas penilaian yang rendah. Yang keempat adalah asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Jadi asesmen itu bisa dengan berbagai macam cara, tidak harus dengan asesmen yang langsung atau pertanyaan-pertanyaan langsung, tidak harus. Jadi asesmen itu bisa bentuk tugas tertulis atau dia menggunakan internet, itu bisa.
Laporan yang kelima, laporan kemajuan belajar dan capaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik dan orang tua, dan data yang berguna untuk penjaminan dan peningkatan mutu pembelajaran. Nah, itu adalah penjelasan tentang prinsip asesmen. Setelah prinsip asesmen dan prinsip pembelajaran kita pelajari, apakah Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Silakan. Boleh Pak, saya bertanya. Ya. Itu Pak, pertanyaannya itu apa yang dimaksud dari adanya self dan peer assessment? Oke. Bu Sumarni mau menjawab untuk pemahamannya tentang peer assessment? Apa ya Pak ya? Self assessment. Kurang Pak, saya belum paham Pak. Oke. Adanya self dan peer assessment itu adalah asesmen itu perlu berisi keterangan-keterangan yang jelas tentang apa yang mereka telah capai dan apa yang mereka belum tercapai. Jadi peer assessment itu adalah asesmen yang berisi tentang keterangan-keterangan yang belum mereka capai atau yang sudah mereka capai. Yang selanjutnya, peserta didik juga didorong untuk memberikan penilaian kepada hasil yang mereka kerjakan dan hasil temannya. Lalu guru memberikan masukan tentang apa yang perlu mereka lakukan untuk terus meningkatkan hasil belajar mereka. Selain itu, guru juga mengajak mereka beserta orang tua untuk berdiskusi tentang tujuan-tujuan pembelajaran yang akan mereka capai beserta strateginya. Dan dengan demikian, maka peserta didik merasa termotivasi dan percaya diri untuk terus maju dan juga merasa terus tertantang dalam proses pembelajaran mereka. Itulah yang dimaksud dengan adanya self dan peer assessment. Gimana? Iya Pak. Iya Pak, bisa dipahami. Insya Allah. Kalau bisa dipahami, ada yang mau bertanya lagi? Nanti kita pecahkan bersama-sama pertanyaan ibu-ibu ini. Kalau saya tidak bisa memecahkan sendiri, kita pecahkan bersama-sama. Tentang prinsip pembelajaran itu ada 5. Terus prinsip asesmen juga ada 5. Jadi ini harus kita pahami betul-betul karena ini akan kita terapkan dalam program di sekolah kita. Bagaimana? Ada yang mau bertanya lagi? Sudah cukup? Cukup Pak. Cukup ya. Apabila cukup, terima kasih waktunya. Kita bertemu di sesi selanjutnya. Terima kasih. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Mujib Budakwil Munir. Maaf, kembali saya ulang lagi. Terima kasih kepada Pak Mujib Budakwil Munir yang telah menyampaikan paparan materinya hari ini, di mana bahwa prinsip pembelajaran dan prinsip asesmen itu tujuannya sama untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.